Kalau yang sering ke pesta pernikahan, kalian terkadang jumpain beberapa makanan yang hanya ada di saat acara. Tapi gimana ya kalau pas kepingin makanan ini padahal hanya ada di saat momen tertentu aja? Salah satunya jenis makanan zuppa soup, yaitu sup yang dihidangkan dalam mangkuk dengan puff pastry di atasnya. Sup asal negara Italia ini dipanggang terlebih dahulu untuk memasak puff pastry-nya agar mengembang. Zuppa soup juga makin nikmat disantap dalam keadaan panas. Tapi jangan sedih, karena sekarang zuppa soup bisa dinikmati di rumah loh. Bahkan si zuppa soup-nya yang nyamperin ke rumah. Aduh, gimana sih maksudnya? Yuk kita bahas bisnis zuppa soup keliling dan kenalin nih ownernya, Bos Yandi. Halo bos, nama saya Yandi, saya order Alia Zuppa Soup. Nah, inilah tempat usaha saya, usaha Zuppa. Dulu itu saya ikut dagang sama orang. Di sana saya selalu dioper ke sana ke sini. Lama-lama saya berpikir kalau seperti ini terus selalu dioper, saya kapan bisa berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhirnya saya buka sendiri Alia Zuppa Soup. Modal awal saya itu sekitar 25 juta. Dan saat itu dari 25 juta saya kekurangan modal. Akhirnya motor saya jual satu untuk tambah modal. Saat itu saya masih serba sendiri, produksi sendiri, belanja sendiri, jualan pun sendiri. Di mana ada kemauan pasti ada jalan ya. Gara-gara jualannya dioper sana sini malah timbul ide yang cemerlang. Bos Yandi pun gak gampang putus asa. Ia jeli melihat peluang buatannya masih jarang dijual, padahal potensinya sangat besar. Zuppa Soup itu kebanyakan orang berjualan di outlet, di pinggir-pinggir jalan, belum ada yang untuk keliling. Saya berinisiatif untuk menjemput bola. Pertama kali jualan itu saya bawa barang sekitar 90 piece. Saya muter-muter dari komplek satu ke komplek lain. Trik menjemput bola ini ternyata berhasil mengembangkan bisnis Alia Zuppa Soup. Gimana enggak, hanya dalam waktu 5 jam sudah habis terjual semua produk yang dibawa. Selain produknya menarik dan bisa dinikmati semua kalangan, trik menjemput bola ini ternyata lebih memikat. Karena pembeli nggak memikirkan lagi ongkir alias ongkos kirim. Alih-alih memesan Zuppa Soup yang ada di outlet, lebih baik duduk manis di depan rumah sambil tunggu abang Zuppa Soup lewat. Berawal dari belanja sendiri, produksi sendiri, sampai berkeliling sendiri, sekarang Bos Yandi malah bisa buka lapangan pekerjaan baru buat orang lain. Keren kan? Bahan baku yang perlu dibeli seperti telur, keju, makaroni, ayam, jagung, terigu, margarin, pastry, dan pisang. Proses produksi dimulai sekitar pukul 7 malam sampai pagi hari. Kalau dibayangkan sih rasanya seperti berat ya bos. Orang lain lagi asik tidur, kita malah ngadonin. Tapi jangan lupa kalau nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Para pedagang atau biasa disebut motoris ini biasanya bawa barang mulai dari 65 pieces sampai 120 pieces dalam satu hari loh ya. Varian yang dijual juga bukan hanya Zuppa Soup, tetapi ada juga makaroni skotel dan pisang selimut. Tujuan motoris pun beragam, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Para motoris biasanya mulai berangkat dari jam 6 pagi sampai dengan sore hari. Untuk trouble teman-teman di lapangan itu yang sering terjadi itu dari mulai suara. Karena kita pakai rekaman segala macam, ininya itu yang sering mati atau kebakar. Kadang dari motornya pun juga sama, kayak rantai putus, kayak kekeringan oli. Itu ada aja kalau untuk kendala di lapangan. Karena dulu pernah merasakan bagaimana susahnya saat jadi karyawan, sekarang si bos pun memperlakukan para motoris dan karyawan dengan sepenuh hati, dengan cara memberikan insentif sebagai penambah semangat. Sampai saat ini Bos Yandi telah memiliki 20 motoris yang siap berkeliling mengantarkan Zuppa Soup bikinannya. Sedangkan untuk karyawan produksi ada 4 orang yang setiap harinya bertugas membuat produk-produk alias Zuppa Soup. Untuk menghindari itu ya saya berinisiatif untuk ngasih uang servis per bulan 100.000, uang bensin,
uang makan, untuk uang-uang tambahan seperti perawatan motor. Dalam satu hari produksi, Alia Zupashu bisa menghabiskan telur sebanyak 12 kilo, 4 balok keju, 12 kilo makaroni, 16 kilo jagung, 1 dus susu, bahkan untuk pisang bisa sampai 50 kilo. Untuk produksi kita per hari itu ya sekitar 1.300 sampai 1.400. Walaupun jualan keliling, tapi si bos tetap berpegang teguh menjaga kualitas dan rasa. Dengan cara tidak mengurangi resep serta sportif terhadap kompetitor. Saya malah kalau dapat komplainan dari customer itu saya malah lebih seneng. Nah, jadi itu untuk memotivasi saya untuk memperbaiki kualitas barang-barang kita ininya. Kita ngadu kualitas aja sama strategi di lapangan, ya kita pinter-pinteran lah di lapangan. Kalau rezeki emang udah ada yang ngatur. Para motoris bisa mendapatkan sampai Rp600.000 dalam sehari. Karena tiap 2 minggu libur, jadi sebulan kerja 28 hari. Rp600.000 dikali 28 hari bisa cuan sekitar Rp16.800.000. Ini baru satu motoris ya, kalau kita kali 20 motoris bisa sampai 336 juta. Waduh, nggak main-main ya angkanya. Untuk para pedagang penghasilannya itu per hari minimal 200 sampai 600 ribu. Nah itu kalau per hari ya, kalau untuk 1 bulan ada yang sampai 16 juta, ada yang 14 juta, ya minim-minimnya itu 6 juta lah pedagang dapat. Kalau untuk 1 bulan ini kita produksi ya sekitaran 33.000 piece lah. Nah, itu kalau untuk dirupiahkan, untuk saya pribadinya kemungkinan sekitar 80 sampai 90 juta. Modal utama dalam berbisnis bukanlah uang, tapi keberanian. Keberanian untuk memulai, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda. Ini dia Jupa makaroni skutel Alia Jupa. Yang penting cuan, bos.